Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ada berapa orang nih? Baru ada 24 orang guys. 24 dikurangi saya berarti ya. Teman yang lainnya masih ini kali ya. Masih apa namanya, masih beli makan gitu kali ya. Oke, ya saya buka pertanyaan dulu gitu ya. Saya buka pertanyaan dulu. Adakah yang kemarin-kemarin ingin ditanyakan? Halo, adakah yang kemarin-kemarin ditanyakan? Mungkin dari teman-teman atau masih loading ini semuanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, boleh silakan, Mas. Pak, kan yang baru dikenalin ini kan ada dua ya, Pak. Ada high liquid performance chromatografi sama gas chromatografi. Nah, ini High performance liquid chromatography. high performance liquid chromatografi. Nah, Ya. ini dua-duanya ini unggulnya di mana sih, Pak? Gitu, Pak. Dan perbedaannya tuh apa gitu dari segi analisis gitu, Pak. Itu sih. Oke ya. Di slide terakhir udah ada, nggak apa-apa ya, tapi akan saya ini kan ya. Jadi kromatografi itu kan kita tahu bahwa prinsipnya adalah pemisahan. Ya, di mana senyawa-senyawa yang ada di suatu bahan ya atau di suatu sampel itu dia dipisahkan terlebih dahulu baru kemudian dianalisis. Artinya dipisahkan dulu baru kemudian diukur. Ya, artinya dengan menggunakan metode tertentu gitu ya, kita bisa memastikan bahwa yang teranalisis itu adalah si senyawa itu. Jadi misalnya kalau di JMP 2BP1 ini ya, di screening terus kemudian ada orang ingin mencari yang namanya Fadil Haikal, berarti udah pasti dia Fadil Haikal. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya spektro, belum tentu. Mungkin dengan kriteria yang lebih umum, belum tentu benar itu sih Fadil Haikal. Contohnya adalah tartazin. Tartazin itu dia warnanya kuning, tetapi kalau ada warna kuning lain yang mendekati tartazin ketika di spektro, itu ya bisa jadi dia akan terbaca absorbannya. Nah, seperti itu. Oke, nah terus kemudian perkembangannya ya orang udah mulai paham dengan dengan kromatografi cairan kinerja tinggi dan juga kromatografi gas. Apa sih keunggulannya dan kelebihannya gitu ya? Jadi kromatografi gas itu dan kromatografi cairan kinerja tinggi atau KCKT itu dia saling melengkapi, gitu ya, saling melengkapi. Di mana saling melengkapinya seperti apa? Ya, kromatografi gas itu sebenarnya muncul dibandingkan high performance liquid kromatografi itu duluan kromatografi gas. Gitu ya. Karena kenapa? Ya karena alatnya lebih simpel. Ya, orang cuma berpikir, oh ini kalau mobile phase-nya atau zat pembawanya adalah gas gitu ya, berarti kan dia harus high purity. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau cairan itu kenapa perkembangannya lebih terakhir? Karena memang harus ada yang mengalirkan. Atau mungkin pada zaman dulu itu sekitar tahun 1970-an atau di sekitar tahun berapa ya 60-70-an itu memang orang masih senang pakai kromatografi cairan biasa ya. Jadi yang pakai kolom terus kemudian dia menggunakan gravitasi, mungkin masih sepanjang itu si teknologinya. Nah, terus kemudian GC dan KCKT ini saling melengkapi. Kenapa? Karena kalau GC itu syarat utamanya adalah si senyawanya itu adalah tahan panas dan bisa diuapkan. Ya, tahan panas dan bisa diuapkan. Artinya kalau dipanaskan itu dia tidak merubah struktur, ya, tidak merubah struktur dari si si bahan yang dianalisis. Sebagai contoh misalnya begini. Anda punya yang namanya vitamin C.
Nah, vitamin C ketika dia kena suhu panas, dia akan berubah struktur. Ya, kenapa begitu? Ya karena dia tidak tahan panas. Vitamin B juga seperti itu, gitu ya. Tapi ada juga yang tidak, misalnya seperti asam lemak. Nah, asam lemak itu dia sebetulnya dia tidak bisa dibuat volatil atau tidak bisa dibuat aslinya loh ya, aslinya dia tidak bisa tidak bisa volatil ya dalam suhu tertentu. Artinya ya kalau suhunya tinggi banget ya nanti rusak kan seperti itu. Nah, yang tidak bisa divolatilkan tetapi dia mempunyai struktur yang tahan panas ya. Sebagai contoh kalau kita punya minyak sayur gitu ya, kan kita bisa sampai 180, 190 dia masih oke kan ya sebelum titik smoke sebelum titik flash point-nya atau sebelum titik smoke point-nya dia masih bisa. Artinya di suhu sekian tidak rusak gitu loh ya. Maka orang terus kemudian menganalisis asam lemak dengan berbagai cara. Termasuk yang akan nanti saya terangkan di hari ini. Gitu ya. Nah, kenapa ke orang pakai kromatografi gas ya? Karena beberapa zat itu memang lebih gampang atau lebih mudah untuk dianalisis menggunakan kromatografi gas. Contohnya apa? Contohnya ada pestisida ya. Kenapa kita berbicara pestisida? Lah itu kan bukan ranahnya anak pangan, Pak. Bukan begitu ya, karena pestisida pun itu juga masuk di pangan dalam suatu dalam suatu rantai makanan kan seperti itu ya. Jadi kalau makanan kamu ada pestisidanya, berarti kan kamu juga bisa jadi tidak safe gitu ya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin ada beberapa teman-teman yang ada di sini, mungkin kalau minum seperti saya itu minum minuman yang 1000-an tuh ya. Jadi nanti tertinggal nyangkut di tenggorokan gitu ya, dan itu harus dikeluarin gitu ya, karena mungkin tubuh saya juga nggak bisa nerima itu gitu ya. Nah, yang lebih berbahaya adalah kalau tidak ada saringannya, artinya minum 1000-an hayu, minum ini hayu gitu ya. Ya meskipun kita bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, tetapi kan kita juga harus berpikir juga, oh ya ini bisa menyebabkan sesuatu hal ya dalam hal kesehatan. Nah, pestisida itu biasanya dianalisis dengan menggunakan menggunakan gas kromatografi karena memang dia lebih stabil. Ya, jadi intinya kalau yang dia bisa diuapkan atau divolatilkan, ya dibikin gas gitu ya, dan strukturnya lebih tahan, ya dia digunakan HPLC. Ya, tapi terkadang satu lab itu kan kadang nggak punya HPLC ya. Di lab saya dulu nggak punya HPLC, kenapa? Karena tidak banyak aplikasinya yang di tempat saya gitu ya, karena lebih banyak aplikasi untuk di tempat saya dulu nggak punya kromatografi gas, nggak punya GC gitu ya, karena aplikasinya lebih banyak ke KCKT, artinya bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan yang mudah rusak ketika terkena panas. Ya, contohnya adalah misalnya antosianin, ya, contohnya misalnya antosianin itu adalah senyawa ya yang bertanggung jawab untuk mendonorkan hidrogennya atau sebagai antioksidan ya. Mungkin kalau Anda nanti makan umbi ungu terus kemudian ada orang Mas ini enak loh gitu ya. Terus gini antosianinnya tinggi ya. Mungkin kan kita taunya biru ya, jadi ungu gitu ya. Terus kemudian ini antioksidannya tinggi segala macam. Oh iya, berarti kamu terus kemudian ingat, oh iya Pak JM dulu pernah nerangin seperti itu. Nah, gitu aja. Nah, tentu aplikasi untuk KCKT atau HPLC ini lebih banyak ya. Kenapa? Ya karena banyak bahan di alam ini yang tidak tahan terhadap panas. Vitamin C nggak tahan panas, vitamin B itu beberapa nggak tahan panas, bahkan tidak tahan terhadap sinar matahari. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian the next thing-nya apa gitu ya? Apa sih yang menjadi kedepannya gitu ya? Jadi kedepannya untuk analisis ini memang akan tetap berbasis pada kromatografi, ya. Jadi berbasis terhadap kromatografi karena apa ya? Karena ini yang paling memungkinkan ya, dipisahkan dulu baru diukur, dipisahkan dulu baru diukur. Bahkan mungkin ada dipisahkan, terus kemudian diukur, terus kemudian dia dianalisis lagi, gitu ya, dianalisis lagi. Ini kira-kira nama senyawanya apa ya? Nah, itu kita pakai namanya mass spectrometer.
Ya, jadi coupling artinya setelah dari KCKT sudah dipisahkan, terus kemudian nanti akan lanjut di ini ya, di apa namanya, dihitung masa spektrumnya ya. Jadi masa dari si senyawa itu kemudian dia dihitung ya, dihitung sehingga kita bisa memprediksi strukturnya akan seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ininya. Nah, yang memang yang paling mudah adalah gas kromatografi. Kalau untuk ke spektrofoto apa? Mass spektra, karena kenapa? Karena dia bentuknya sudah dalam bentuk gas gitu ya. Jadi kalau bentuknya masih seperti liquid atau cairan ya dia harus dibuat menjadi gas dulu gitu ya. Pak nanti rusak apa enggak? Nah, itu udah tingkat advance ya. Jadi di industri pangan biasanya sih enggak begitu ini apa namanya, belum sampai sejauh itu gitu ya untuk ininya. Tapi kalau di dunia riset sampai sejauh itu gitu ya. Dan di dunia riset mungkin dan juga di dunia farmasi ataupun di dunia fortifikasi suplementasi akan sejauh itu gitu ya. Oke. Gimana Mas Fadil? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan sambil nunggu teman-temannya? Mbak ini udah ada belum ya? Mbak Fida ada nggak Mbak Fida? Sudah, Pak. Oh ada, nggak ada tulisannya. Oke ya, jadi hari ini ada yang mau bertanya lagi tentang kemarin, tentang perhitungan, ada yang mau ditanyakan lagi kemarin? Yang perhitungan ada yang mau ditanyakan? Ya mumpung pagi-pagi nak. Perhitungan yang ada yang ditanyakan kemarin, perhitungan. Halo. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang perhitungan. Ya Allah. Perhitungan ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Arina ada yang mau ditanyakan, Arina, tentang perhitungan yang HPLC kemarin, Arina? Belum, Pak. Oh, tapi kemarin bisa ngerjain ya? Insya Allah bisa. Oke, terus kemudian Safitri. Aman, Safitri? Ya, Pak. Bisa ngerjain kemarin? Bisa. Oh, bisa ya. Kalau ada yang ditanyain atau ada ditanyakan silahkan loh ya. Kayak kemarin kan beberapa ada yang tanya langsung gitu ya. Apa namanya? Di WA, terus kemudian udah waktu kuliah, waktu praktikumnya udah habis gitu ya. Jadi terus kemudian nge-WA langsung juga nggak apa-apa, nanti tak jawab ya kalau pas lagi nggak ada acara ya gitu. Oke. Rahel Aman, Pak. aman ya, oke ya. Nah, di awal perkuliahan kemarin, bentar ya, di awal perkuliahan kemarin ya, saya menjelaskan tentang yang namanya standar eksternal ya, standar eksternal gitu ya. Jadi standar eksternal apa? Standar eksternal adalah standar yang diinjekkan terpisah dengan si sampel ya, yang kemudian kita gunakan untuk menduga berapa konsentrasi dari senyawa tersebut pada sampel. Jadi yang kemarin kita kerjakan itu adalah standar eksternal. Sampai sini oke ya? Paham ya? Nah, terus kemudian yang kedua ada yang namanya standar adisi. Ya, ada namanya standar adisi. Nah, standar adisi itu digunakan untuk apa? Ya, biasanya standar adisi itu adalah digunakan untuk mengetahui konsentrasi sampel, tetapi kita itu masih ragu-ragu. Ini benar sih standar, benar sih senyawa yang ini benar nggak sih dengan yang kita tuju, gitu ya? Dengan cara apa? Adisi standar itu dengan cara menambahkan standar yang sama. Jadi misalnya kemarin ada kurkumin. Nah, ternyata ada puncak tetapi masih ini apa namanya? Kira-kira puncaknya kecil gitu ya. Ini benar nggak ya kurkumin apa enggak ya? Terus kemudian ditambahkan standar kurkumin, terus kemudian pas dianalisis lagi, oh ternyata benar kalau standar kurkumin 0,5 ppm saja puncaknya adalah 1000, tapi kalau ini menjadi 1300 misalnya ya.
dan puncaknya pas, tidak ada yang memisah di sana ya, berarti dia adalah si kurkumin. Jadi lebih ke arah apa untuk standar adisi ini? Lebih untuk ke arah memastikan bahwa si sampel itu ada senyawa yang dituju. Ya, oke. Terus kemudian yang ketiga adalah ada namanya standar adisi. Ya, ada namanya standar adisi. Di mana standar adisi ini digunakan untuk apa? Ya, standar adisi ini digunakan untuk digunakan untuk maaf. Yang ketiga adalah standar internal, maaf ya. Jadi ada miss barusan. Nah, standar internal ini digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk membandingkan ya antara standar internal dengan senyawa yang ada di standar. Jadi gini, standar internal itu bukan merupakan standar yang kita tuju. Kalau yang tadi standar adisi itu kan kita menambahkan standar yang kita tuju. Misalnya kurkumin kita tambahkan kurkumin gitu ya. Nah, kalau standar internal itu bukan ditambahkan kurkumin tetapi ditambahkan senyawa yang lain lagi ya yang bisa dideteksi pada panjang gelombang yang sama dengan kurkumin. Ya, jadi nanti misalnya kurkumin di panjang gelombang 425 gitu ya. Di panjang gelombang 425. Nah, terus kemudian kita tambahkan senyawa lain gitu ya di sana. Dan nanti terpisah ya, syaratnya juga harus terpisah antara kurkumin dengan si senyawa si standar internal yang kita tambahkan. Ya, jadi misalnya kurkumin kemarin ada di menit ke-9, nah standar yang kita tambahkan ini ada di menit ke-7 misalnya atau menit ke-4 gitu ya. Jadi tujuannya untuk apa? Biasanya untuk analisis-analisis yang memiliki memiliki prosedur yang sangat rumit ya, banyak reaksi yang terjadi di situ ya, sehingga mengakibatkan apa? Kalau ada barang yang hilang, standar internalnya pun hilang. Jadi misalnya gini, saya langsung contohkan saja standar internal ini ada di asam lemak ya, asam lemak yang akan kita bahas di kromatografi gas kali ini gitu ya. Dan asam lemak ini awalnya dari apa? Mungkin teman-teman ada yang tahu awal dari asam lemak itu apa kalau di jaringan tumbuhan ataupun jaringan hewan? Nah, sebelum jadi asam lemak. Maksudnya awalnya itu kalau di tumbuhan atau di hewan itu bentuknya apa gitu ya. Yang suka saya bilang begini-begini itu loh. Apa bentuknya? Trigliserida ya, bentuknya dalam adalah TGA. Ya, trigliserida gitu ya. Nah, trigliserida itu kalau kita langsung analisis kepada GC dia nggak bisa ya, makanya trigliserida itu harus dipotong dulu ya. Ya, di mana motong trigliserida itu ya, gimana caranya motong? Ya, kita tahu bahwa kita ada namanya maaf. Ya, ada namanya proses penyabunan. Jadi Anda membuat sabun itu ya, atau Anda pernah kan membuat sabunnya di kimia dasar. Nah, sabun itu dibuat dari apa? Dari minyak goreng. Ya, minyak goreng ditambahkan yang namanya KOH atau kalium hidroksida. Ya, di mana nanti trigliseridanya akan putus menjadi hidrogen dan juga menjadi ikatan ionik antara asam lemak dengan si kaliumnya. Bisa juga pakai NaOH, pakai natrium. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian tujuannya apa? Dipotong begitu ya. Dipotong adalah tujuannya untuk menjadikan si asam lemak adalah lebih volatil. Ya, lebih volatil atau lebih mudah menguap. Sebenarnya apa sih yang menjadikan bahan larutan gitu ya, dia tidak mudah menguap gitu ya. Kenapa? Ya karena dia masih mempunyai gugus hidrofilik
atau yang mempunyai gugus OH, di mana gugus OH itu nanti akan berikatan dengan ya si hidrogennya akan berikatan hidrogen ya si si OH-nya hidrogennya akan berikatan hidrogen dengan H2O ataupun senyawa yang lain sehingga menyebabkan titik didihnya menjadi lebih tinggi ya. Oleh karena itu si asam lemak ini harus diubah menjadi dalam bentuk ester ya. Makanya dulu kalau di Gimdas saya suka sekali ya ngomong mulai dari alkana ya, alkana primer, alkana sekunder di mana dia dioksidasi menjadi alkohol dan eter, dioksidasi lagi menjadi aldehid dan keton ya. Nah, dari aldehid dioksidasi lagi dia menjadi yang namanya asam karboksilat ya, asam asetat, asam format gitu ya, stearat, palmitat. Nah, terus kemudian karena dia asam ada COOH-nya dan juga ada rantai C ya yang panjang itu, rantai C yang panjang sifatnya adalah nonpolar, sedangkan yang COOH karena ada hidrogennya, ada O-nya, dia bisa punya ikatan hidrogen karena dia juga mempunyai momen dipol negatif dan hidrogen mempunyai momen dipol positif. Gitu ya, mengakibatkan dia lebih susah untuk volatil. Maka dibuatlah yang namanya ester. Ester itu gimana? Jadi ada asam lemak yang sifatnya non-polar tadi tetap ya, sedangkan yang sifatnya polar yang asam CO-nya itu tetap, terus kemudian OH-nya tetap tapi hanya diganti dengan metil ataupun etil gitu ya, diganti dengan metil biasanya ya. Jadi makanya namanya fatty acid methyl ester. Artinya apa? Asam amino yang asam lemak yang ada di minyak sayur tadi itu semuanya nanti dipotong semua jadi ada penyambungannya menjadi RCOO Na atau RCOOK ya, terus kemudian si K-nya tadi si larutan yang sudah ada atau sudah disabunkan tadi kita tambahkan yang namanya metanol sehingga si K-nya tadi akan tukar menjadi si Me jadi FAME ya, fatty acid methyl ester. Nah, K-nya kemana? Ya K-nya nanti akan tetap menjadi ion di dalam larutan tersebut ya. Terus kemudian ada gliserol, ada H2O, ya ada K dan segala macam ya, yang itu tidak kita butuhkan. Maka kita tambahkan yang namanya heksan, heksana. Heksana untuk apa tujuannya? Heksana adalah untuk melarutkan si asam lemak tadi atau si fatty acid methyl ester. Jadi si fatty acid methyl ester tadi akan larut ke dalam si heksana. Heksana itu berapa C-nya? Ada yang tahu heksana? Heksana berapa C-nya? Heksa. 6 ya, 6 ya. Heksa itu 6. Nah, kalau udah 6 berarti sifatnya dia lebih non-polar ya. Heksana 6 sifatnya lebih non-polar ya. Nah, terus kemudian wah, Pak, nanti kalau misalnya kita analisis langsung di GC gimana, Pak? Apakah nanti nggak mengganggu, Pak, gliserolnya dan lain sebagainya? Loh, bisa jadi karena kan dia masih bercampur tuh. Ya. Makanya terus kemudian kita tambahkan yang namanya Na2SO4 ya, natrium sulfat ya, natrium sulfat ya. Kenapa ditambahkan natrium sulfat? Ya, karena natrium sulfat yang kita gunakan adalah natrium sulfat anhidrat. Sehingga dia nanti menjadi hidrat dengan kapasitas tertentu. Misalnya ya ini dulu mungkin ada yang namanya NaOH terus kemudian harus di oven dulu gitu ya, karena dia mempunyai sifat hidrat ya, ada hidratnya, ada anhidratnya ya. Yang namanya hidrat itu berarti dia nanti mengandung H2O. NaOH bersifat higroskopis sehingga di ruang, di udara, di suhu ruang atau di room temperatur dia nanti bisa mengikat yang namanya
air. Ya, Na2SO4 juga sama, dia yang anhidrat nanti ketika kita tambahkan di sampel kita tadi, nah dia akan apa? Ya, akan menyerap si gliserol, si air yang ada di dalam sampel kita tadi, sehingga nanti tidak mengganggu pengujian. Pak, apakah ditambahkan begitu saja? Iya, ditambahkan Na2SO4 ya, yang anhidrat, terus nanti sampai apa? Titik akhirnya adalah sampai dia jenuh. Ya, artinya dia tidak bisa larut lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak sampai nggak larut lagi gitu ya. Jadi kalau sudah kita tambahkan terus kemudian dia nggak larut, berarti semua yang bersifat polar sudah diikat oleh si Na2SO4. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa tadi ditulis ya. Jadi reaksi-reaksinya ditulis seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum kayaknya, Pak. Oke, ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kita tahu tadi prosesnya ternyata reaksinya panjang, gitu ya. Reaksinya panjang, kita akan sangat susah sekali kalau kita menggunakan labu takar, ya. Labu takar berapa? 5 mili, tambahkan susah, gitu ya. Makanya orang lebih cenderung ya menambahkan yang namanya standar internal, di mana pada saat sampel masuk, si minyaknya kita preparasi, gitu ya. Terus kemudian kita tambahkan yang namanya standar internal. Nah, syaratnya apa tadi standar internal? Standar internal memiliki persyaratan bahwa si standar yang kita tambahkan bukan merupakan senyawa lain dari si sampel. Jadi si sampel itu misalnya dia punya 100 senyawa misalnya ya. Jadi standar internal yang kita tambahkan adalah bukan dari 100 senyawa tersebut. Harus ada senyawa yang lainnya. Sehingga ketika kita analisis di GC nanti akan muncul 101 puncak. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ininya gimana Pak? Taunya dia di waktu retensi berapa? Ya, seperti biasa di nomorin satu. Nah, seperti itu ya. Oke, terus kemudian setelah itu ya ditambahkan standar internal, terus kemudian kita reaksikan gitu ya. Nah, saya menginformasikan kepada Anda bahwa asam lemak yang ada di alam ini semua berpasangan atau semuanya adalah genap. Ya, genap berbentuk berpasangan sih, tapi kalau 2, 4 itu kan kalau manusia itu kan berpasangan ya. Beda kalau kalian ganjil 1 aja gitu ya, jomblo gitu maksudnya ya. Oke, gitu ya. Jadi dia genap. Nah, sedangkan yang nggak ada di alam yang bisa dibuat manusia adalah yang ganjil. Ganjil manusia juga bisa buat kan seperti itu. Sehingga ditambahkan ya yang ganjil. Ya, oke. Oke, 2BB1. Oke ya, 2BB1 sebentar. Oke, 2BB1. Saya tak pin dulu ya milik kamu, jadi biar ada di atas. Kalau pas buka, masuk di atas. Oke. Saya kasihkan dulu ininya ya. Nah. Oke, sebentar.
Saya sudah share ya data FAME ya, data fatty acid methyl esternya. Oke, saya share juga screen di sini. Oke ya, teman-teman bisa lihat di sini. Sudah muncul Pak. ya. Oke, nah di sana ada C8, C10, C12, C13, C14, 15 gitu ya. Terus kemudian ada yang monounsaturated fatty acid. Teman-teman masih ingat mungkin dulu ada apa namanya monounsaturated fatty acid. Jadi dia hanya ada satu ikatan rangkap. Ya, ada mono, ada poli. Ya, ada kalau poli itu polyunsaturated fatty acid. Ya, misalnya contohnya ada asam linoleat, linolenat, terus kemudian DHA dan EPA gitu ya. Mungkin kalau Anda yang suka nonton TV ya, nonton kartun biasanya kan produk susu itu kan ada mengandung AA dan DHA. Nah, seperti itu ya, itu adalah dari asam lemak yang karena memang manusia sudah meneliti bahwa otak kita itu mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat banyak ya, sehingga asumsinya adalah ketika kita mau minum yang asam lemak tak jenuhnya banyak, nanti akan akan meningkatkan volume otak kita ya. Asumsinya adalah kalau volume otak meningkat, terus kemudian kita pinter ya. Ternyata memang beberapa yang kajian psikologis itu nggak ada kaitannya ya, karena rata-rata hampir sama. Nah, ini adalah semua yang ada. Saya flashback lagi kalian dulu. Saya masukkan dulu yang Excel-nya ke ke otak Anda gitu ya. Ada C8, C10, C12. Nah, ini ada C13 ya. Oke, terus kemudian saya stop share dulu. Nah, saya akan membagikan yang namanya kromatogram standar. Ya. Ya, saya membagikan kromatogram standar. Ya, oke. Oke ya. Nah, ini adalah kromatogram standar ya. Kita tahu bahwa C2, C4 dan C6 itu dia volatil ya. Dia cepat sekali menguap sehingga mungkin tidak terdeteksi. Ya. Nah, ini adalah kromatogram standar yang kita beli. Ya, ini adalah kromatogram standar yang kita beli di mana isinya ada sekian banyak senyawa ini. Ya, kalau kemarin kan cuma 3 ya, yang terakhir itu ya yang di HPLC itu kan 3 ya. Nah, sekarang isinya banyak ya, mulai dari C8 sampai C221. Gitu ya. Kita harus ingat bahwa ya suatu senyawa ya semakin panjang rantai C-nya, maka titik didihnya akan semakin tinggi ya, karena GC ini memakai prinsip titik didih ya. Seperti itu ya, kemarin saya sudah terangkan di perkuliahannya ya. Jadi kalau misalnya C22 dulu yang muncul nggak mungkin ya. Kenapa? Karena kan kita pakai suhu terprogram ya, ada 2, ada suhu terprogram atau ada suhu tetap dengan segala kelemahan dan keunggulannya ya. Seperti itu ya, sehingga di sini urut ya C8, C10, C12. Nah, ini ada C13 ya. Ini adalah standar yang dibeli dan isinya ini ya. Jadi isinya ini, Pak, nanti menentukan C-nya gimana, Pak? Ya, di standar itu sudah ada namanya Certificate of Analysis ya, ada Certificate of Analysis. Ya, di mana Certificate of Analysis ini gitu ya, nanti memuat yang namanya C-nya ada apa saja di sana dan juga beratnya berapa. Ya, beratnya berapa. Nah, kalau Anda lihat di yang Excel, itu ada namanya BALX di sebelah kanan, kalian bisa geser datanya ke kanan, itu adalah berat dari si standar. Jadi C8 beratnya berapa, C13 beratnya berapa, C22 beratnya berapa, ada di situ semuanya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kalau kita beli standar nanti udah ada seperti ininya. Jadi dia juga kirimkan juga si ininya si kromatogram standar yang diinjek di tempat dia ya, yang dianalisis di tempat dia.
Terus kemudian kita menganalisis ya, kita juga menginjek di tempat kita juga ya gitu. Nah, di sini di kromatogram standar ini ya, standar eksternal ini ada C13, ada C15 dan ada C17. Fungsinya untuk apa ya? Si pembuat standar ini, si perusahaan pembuat standar ini ya, ini lumayan mahal ya, standar fatty acid methyl ester ini. Dulu satu ampul itu kalau nggak puluhan juta lah, satu ampul itu puluhan juta. Kita artinya satu ampul itu satu ini ya, satu vial kecil itu, botol kecil gitu ya. Mungkin kalau Haikal tahu, karena Haikal mau bikin produk yang botolnya kecil 5 mili ya. Kalau ini nggak 5 mili, mungkin cuma semili aja. Semili harga puluhan juta gitu ya. Terus nanti sampai di tempat kita encerkan sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, karena tadi GC menggunakan prinsip titik didih ya, maka yang pertama adalah yang paling rendah. Nah, nanti fungsinya apa Pak? Untuk C yang ganjil tadi ya, kita akan membandingkan antara luas puncak yang ada di standar ini antara yang kita tuju misalnya C8 dengan C17 ya, sebagai standar internal. Ya, sebagai standar internal. Loh, Pak, boleh nggak kalau kita pakai C15? Boleh. Boleh nggak kalau kita pakai C13? Boleh. Ya. Yang penting begini, Yang penting adalah si C ini ya, si C yang standar internal ini itu yang akan kita gunakan di sampel. Kita tahu tadi gimana? Jadi si sampel itu kita akan tambahkan standar internal. Gimana? Sampel akan kita tambahkan standar internal. Dan si pembuat standar tahu yang ada di pasaran mungkin C17 kali di Indonesia, atau mungkin C15 di Indonesia, atau mungkin C13. Ya, seperti itu. Di sini kebetulan C19-nya nggak ada, karena memang dipilih sebenarnya yang di tengah-tengah ya, lebih enak ya, karena nanti kalau ada bergeser itu nggak ribet gitu. Kalau misalnya di belakang, di setelah C, misalnya C23, itu kan jadinya malah menambah waktu analisis ya, jadi semakin lama waktu analisisnya ya, seperti itu. Nah, biasanya digunakan adalah standar C17. Jadi nanti kalau kita analisis ya, analisis si sampel, kita harus tambahkan C17 ke sampelnya. Terus kemudian baru disabunkan, baru dimetilasi, tambahkan heksan, tambahkan Na2SO4, terus kemudian kita baru analisis. Sehingga nanti di sampel pun juga muncul yang namanya puncak dari standar internal. Ya, oke. Sampai sini. Pusing kah? Ya. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, bisa dipahami teman-teman semuanya? Mudah-mudahan bisa, Pak. Ya, oke ya. Jadi di sini kalau di standar ini ya, kalau di standar eksternal ini artinya apa? Yang kita beli ini kita nanti analisis, diinjek gitu ya, akan dapatkan yang seperti ini. Gitu ya. Nah, di sampelnya nanti akan kita analisis juga, kita harus tambahkan yang namanya standar internal. Pilih salah satu aja ya. Tergantung di lab kita ada apa. Misalnya ada di C17 ya, kita pakai C17 ya. Kita tambahkan dengan berat tertentu atau konsentrasi tertentu. Ya, sehingga nanti kita bisa bandingkan ya, seperti itu. Karena apa? Tadi karena pada saat analisis dia reaksinya banyak ya, sehingga apa? Sehingga khawatirnya apa? Khawatirnya adalah si misalnya C18-nya hilang sebagian gitu ya. Jadi kok bisa Pak? Ya bisa aja kan, ketika ketika direaksikan bisa jadi sebagian hilang gitu. Nah, kalau
semua C hilangnya misalnya 25% ya, karena pasti kan proporsional ya, karena kan itu dia larutan ya. Jadi kalau hilang 10% ya hilang 10% semuanya. Oleh karena itu C17 pun sebagai standar internal yang akan kita hitung itu juga akan hilang 10% juga ya gitu. Makanya kita bikinnya adalah perbandingan. Oke ya. Terus kemudian sekarang Bapak melanjut ke yang namanya perhitungan ya. Jadi perhitungan itu ada yang namanya respon faktor. Jadi respon antara C ya misalnya C8 ya, C8 tadi apa namanya C8? C8 adalah octanoic acid, asam oktanoat gitu ya. Ya, asam oktanoat gitu ya. Nah, si asam oktanoat gitu ya, kita bandingkan dengan si C17. Ya, perbandingan itu akan tetap nantinya ya. Seperti itu. Artinya luas puncak ya atau area itu kalau misalnya yang satu berkurang 10%, yang lainnya juga berkurang 10% gitu ya dengan apa namanya proses ekstraksi atau proses preparasi dari si sampel ya seperti itu. Makanya di sini kita inikan dulu apa namanya kita hitung dulu yang namanya respon faktor. Ya, yang saya contohkan di sana adalah C8 ya. C8 itu waktu retensinya 4,221 ya. Terus kemudian standar internal yang kita gunakan adalah C17 ya. Di 15,814 gitu ya. Oke. Nah, Pak, ini taunya C8, C10, C12 dan segala macam gimana? Kita bandingkan dengan yang namanya COA ya. Kita bandingkan dengan yang namanya COA ya. COA-nya seperti apa? Oh, COA-nya seperti ini loh. Gitu ya. Tadi saya juga udah jelaskan bahwa titik didih itu mulai dari yang C-nya pendek sampai C-nya paling panjang ya, seperti itu. Kita pun bisa cek ya, tetapi kalau misalnya ada C13, ada C15 ya kita harus harus lihat COA-nya dulu ya, atau mungkin Anda punya satu-satu, C8 punya satu, C10 punya satu, C17 punya satu gitu ya. Diinjek masing-masing. Jadi nanti terus kemudian analisis kualitatifnya apa? Analisis kualitatifnya adalah waktu retensi. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda di sampel ya Anda nggak usah bingung, berarti tinggal kalau di 4,2 sekian berarti itu miliknya C8 ya seperti HPLC kemarin biasa. Nah, ya respon faktor ini ya nanti akan kita gunakan pada perhitungan si sampel. Ya, artinya data yang di standar ini ya tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kan kita langsung ya berat luas area atau area si sampel bagi standar dikali begitu ya. Itu juga kita gunakan tapi nanti ya. Tapi ini kita harus hitung dulu yang namanya respon faktor ya. Teman-teman bisa langsung masukkan datanya di sana di Excel-nya, sudah bisa langsung dimasukkan ya. Karena yang kita gunakan C17 berarti C8 dibandingkan dengan C17 nanti akan menghasilkan suatu nilai respon faktor. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Gitu ya. Oke. Nah, ngelihatnya gimana? Ya, ngelihatnya gimana? Kita harus lihat dulu luas atau areanya, area dari dari C8 4221 ya ke sini berarti 4221 ini ada area ya. Ini nggak usah dihitung titiknya, langsung aja 1652483 ya, ditulis saja kalau nggak salah di Excel-nya udah saya tulis ya. Seperti itu ya. Oke, saya stop share dulu, saya ganti share-nya yang ini. Gitu ya. Nah, di sini ya, jadi AALX itu adalah asam area asam lemak X atau area asam lemak tertentu. Ada di bawah keterangannya ya. Area asam lemak tertentu. Ya, AALX ya.
Di sini berapa? Ya, kalau kita memasukkan C8 berarti di sini adalah 1652 483 gitu ya. Terus kemudian kita tadi sepakat menggunakan apa? C17 karena kita di sampelnya akan menggunakan C17. Ya, berarti di standar eksternal ini ada C17. Kok nggak ada C17? C17 di 15814. Ada di yang berikutnya ya 1514 ada 23 42 480 ya, ada di 23 42 480 ya. Nah, terus kemudian BALX ini apa, Pak? Ya, BALX adalah berat asam lemak yang ada di standar. Ya, jadi kalau misalnya 1652483 itu beratnya ternyata hanya 1,9 ya, sedangkan untuk standar internal ya yang tadi 23 42 480 ya, ASI 23 42 480 itu adalah miliknya siapa? Miliknya si standar internal atau C17. Ternyata C17-nya berapa? 3,200. Ya, jadi kalau 3,200 nanti di kromatogramnya akan menghasilkan 2342 480. Sampai sini teman-teman bisa dipahami? Jadi kalau yang tadi C8 1,9, kalau yang di C17 3,2 hasilnya sekian. Kan seperti itu. Oke ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nanti tinggal dihitung RF di mana ASI dibagi ALX dibagi dengan BALX dikali dengan ASI. Dikali dengan BSI. ASI dibagi ALX dikali dengan BALX dibagi dengan ASI. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini kita baru ketemu yang namanya respon faktor. Respon faktor itu hanya hanya ada di kita menghitungnya hanya di standar eksternal ya. Jadi standar yang kita beli terus kemudian kita lakukan analisis itu di situ. Ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini teman-teman juga bisa lihat gitu ya, C18 ada C18 trans ya. Masih ingat cis dan trans? Cis itu dia yang berlawanan ya. Jadi kalau Anda beli Forvita, beli margarin itu kan tidak bebas lemak trans misalnya kan gitu ya. Dulu kan seperti itu ya. Padahal kan memang ya di margarin, industri margarin ataupun mentega itu kan tadinya adalah bentuknya liquid di suhu kamar, terus kemudian dia dihidrogenasi, ya dihidrogenasi. Nah di alam itu bentuknya cis, dihidrogenasi itu nanti akan bentuk trans dulu, baru kemudian bentuknya adalah bentuk yang panjang biasa menjadi C18.20. Nah, proses itu kalau tidak sempurna nanti menghasilkan lemak trans. Nah, lemak trans itu disinyalir bisa menyebabkan kanker ataupun apalah begitu, ya. Oke, nah di sini ya C18 itu titik-titiknya lebih rendah dibandingkan C18 trans dan lebih rendah lagi dibandingkan dengan C18 cis. Ya, ada C18 cis ya. Nah, di sini ada C18 ada C18 ya, seperti itu. EPA dan DHA-nya tidak ada, ya. Oke. Dari perhitungan ini teman-teman ada yang masih bingung kah? Teman-teman ada yang masih bingung dari perhitungan ini? Oke, Fadil, gimana, Dil? Insya Allah aman, Pak. Ya, hai, Hanif. Hanif. Hanif ada. Hanif mana, Hanif? Hanif kelas ini bukan? Halo? Iya Pak, Hanif kelas ini Pak. Ya, oke ya.
Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya melihat ke si sampel, gitu ya. Kalau saya belum, Pak. Tinggal nanti dicoba. Oke, ya. Nah, terus sekarang Bapak akan share tentang, maaf. Ya, Bapak akan share. Ya Allah lupa, belum tak enter. Belum tak masukin, maaf standarnya ya. Maaf ya. Udah saya share ya. Terus kemudian ini ada kromatogram sampel. Bapak share dulu kromatogram sampelnya. Nanti yang Anda hitung ada 2 kromatogram ya. Jadi nanti silakan sheet-nya Anda Anda gandakan aja ya. Seperti itu. Oke, kelihatan untuk yang sampelnya? Teman-teman bisa lihat? Kelihatan, Pak. Kelihatan yang lama atau yang baru? Yang baru ya. Yang baru. Oke. Nah, ini adalah kromatogram si sampel. Pak, kalau udah ada tulisannya? Iya, itu kan tulisannya adalah tulisan si tulisan tangan ya. Berarti sebenarnya di kromatogramnya nggak ada. Kita bisa tahu C17-nya di 15,769 dari mana? Dari kromatogram standar. Ya, dari kromatogram standar ya, karena di sini saya baik, jadi saya tulisin dulu untuk yang pertama ini ya. Karena pasti nanti Anda kalau ngeliat, wah gila itu kromatogram isinya puncaknya banyak amat ya. Nah, seperti itu suka pusing duluan kan ya. Jadi saya kasihkan dulu C8, C10, ya C12 sudah saya tulis di situ. Nah, di sini ya kita tinggal Tinggal masukkan nilai seperti yang kemarin ya, seperti yang kemarin di HPLC di mana area sampel dibagi dengan area standar kali konsentrasi sampel. Konsentrasi standar. Oke. Area sampel dibagi area standar ya dikali dengan konsentrasi standar. Ya. Sama seperti kemarin kan ya. Seperti itu. Nah, standar yang mana Pak yang kita pakai? Apakah standar yang di depan? Tidak. Ya, jadi konsentrasi standar yang kita pakai di sini adalah berapa banyak standar C17 tadi yang kita masukkan dalam sampel. Ya, jadi berapa banyak C17 yang kita masukkan ke dalam sampel. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, yang di bawah ini ada keterangannya dan memang semua kelas sama ya. Jadi kalau misalnya Anda malas hari ini nggak mau kerja, terus kemudian nyontek kelas sebelah ya untuk yang HPLC dan GC saya tidak bikin trap itu ya, artinya tidak menjebak Anda gitu, enggak lah ya. Jadi saya yakin Anda kan udah semester 4 sudah tahu lah ya, jadi di JMP mau ngapain gitu ya, terus kemudian seperti apa itu pasti Anda sudah tahu ya, seperti itu. Nah, di sini diketahui bahwa ini ada berat ya, ada berat dari W. Jadi yang satu itu adalah sampel yang satu yang kita sekarang sedang kita bahas gitu ya, itu ada 111,3 mg. Jadi si sampel minyak goreng tadi itu diambil satu tetes atau mungkin 2 tetes gitu ya, dan beratnya adalah 111,3 mg. Nah, itu adalah berat sampel. Terus kemudian dia ditambahkan dengan standar internal seberat berapa? 1,036 mg. Ya, 1,036 mg. Pak, nimbang 1 mg gimana, Pak? Ya enggak gitu ya. Nimbang 1 mg itu bukan ditimbang 1 mg terus-terusan enggak ya. Jadi dia sudah dilarutkan dalam heksan. Misalnya dia melarutkan 10 mg dari si C17 ya
ditimbang tepat 10,36 mg gitu ya. Terus kemudian ditambahkan yang namanya heksana sebanyak 10 mili. Atau kalau susah nimbangnya ya nimbang 50 mg ditambahkan yang namanya heksana 50 mili, terus kemudian ditambahkan 1 mili ya setelah dilarut semuanya, ditambahkan 1 mili ke dalam si sampel. Ya, jadi kan si sampelnya beratnya menjadi 1,036. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah tahu area dari si C8, area sampelnya dibagi dengan area standar yang kita gunakan adalah C17 dikali dengan SI, berarti 1,036 mg dibagi dengan berat sampel. Ya, dibagi dengan berat sampel 111,3 dikali, ya jangan lupa dikali dengan RF atau respon faktornya. Ya, dikali dengan respon faktornya. Nah, hasilnya apa nanti? Ya, kalau kita coret, munculnya adalah miligram per miligram. Ya, miligram per miligram. Nah, untuk tugas Anda hari ini, Bapak inginnya adalah miligram per gram saja. Ya, jadi miligram per gram. Ya, jadi miligram per gram. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah di Excel-nya, ya di Excel-nya Bapak sudah contohkan di yang C8, ya. LX berarti berapa ininya? Area standarnya berapa? Ya, 304, ya 304, 357 itu adalah AA LX. Terus kemudian untuk ASI-nya adalah 385, 34177. Ya, berarti ASI yang mana? Yang tadi lo yang 1 mili kita tambahkan tadi, ya, atau yang 1,036, ya, seperti itu. BSI-nya 1,036, DS-nya adalah 111,3, ya, kali RF. RF-nya berapa? 0,84167. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sehingga ketemu, nanti jangan lupa karena miligram per gram, ya, berarti nanti dikali dengan 1000. Ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke ya, yang penting biasanya teman-teman mahasiswa itu bingung ini RF-nya pakai kromatogram yang mana gitu ya. Makanya dengan teknik saya memberikan sedikit demi sedikit, jadi Anda tahu urutannya, teman-teman bisa tahu urutannya mana yang harus dihitung terlebih dahulu, mana yang tidak perlu dihitung ya. Jadi buang yang nggak penting-penting ya, yang nggak ada di otak dibuang aja, yang nggak usah dipikirin gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi sudah ada 2 kromatogram. Nanti akan saya kasih 1 kromatogram lagi untuk yang kedua, dan itu Anda mandiri mulai dari yang menentukan C-nya yang mana gitu, terus kemudian sembari menghitungnya ya, seperti itu ya. Patokannya apa? Berarti kalau C ini C apa sih gitu ya, berarti tetap pakai waktu retensi atau retention time-nya. Seperti itu. Oke ya, sembari ini saya tunggu, saya stop share dulu ya, saya sembari nunggu teman-teman mencoba gitu ya. Oke ya, sembari saya bercerita ya gitu ya. Jadi untuk asam lemak ini biasanya yang ditanyakan tidak semuanya ya. Jadi kan kalau misalnya di ujian gitu ya, terus kemudian ditanyakan semuanya kan ya pasti wasting time ya. Jadi coba teman-teman bisa bisa cek juga beberapa istilah-istilah sehingga nanti teman-teman tidak tidak terjebak gitu ya. Jadi harus hitung semuanya, nggak usah gitu ya. Meskipun sekarang kan ini ya online ya, terus kemudian kalau online kan Anda juga bisa buka catatan gue nggak tahu juga kan,
Seperti itu kan. Ya, makanya nanti mungkin waktunya juga tidak terlalu panjang, mungkin seperti itu. Ya, kalau dulu memang sedikit lebih panjang, tetapi biasanya Anda tahu, gitu ya. Anda biasanya tahu cara menghitungnya, tahu, apalagi rumusnya. Mungkin kalau dulu zamannya offline, rumusnya ditulis di mana, di tangan ke atau di tempat pensil ke, gitu kan ya, buat mencontek misalnya. Tapi kalau sekarang kan udah ada di rumah ini ya, semuanya udah ada di sekitar Anda, gitu ya. Jadi kami pun juga berpikir bahwa ya soalnya ya tak bedain aja lah daripada gitu ya. Seperti itu. Seperti biasa juga nanti perhitungannya diupload ya, seperti itu. Ya bukannya gue seuzon tapi kan sama-sama enak ya guys. Oke. Oh ya, mohon doanya ya, kita minggu depan akan diakreditasi. Mungkin ada beberapa dari Anda yang nanti akan kita undang sebagai perwakilan dari mahasiswa ya, nggak semuanya ya. Gitu. Dan saya mohon doanya juga, ini juga buat Anda semuanya gitu ya. Kalau akreditasi kita bagus ya nanti Anda juga yang akan memanfaatkan hasil akreditasi itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Oke ya, silakan dicoba untuk dikerjakan. Nah, teman-teman masih mau tetap di Zoom atau mau off dulu, nanti kita sambung di WA misalnya? Boleh, Pak, sambung di WA. Oke ya, nah jelas ya, sambung di WA ya jelas. Oke, semuanya ya mungkin bagi teman-teman ada yang belum ada belum bangun juga kayaknya. Si ini nggak kelihatan nih si Hanif. Hanif kemana Kal? Hanif. Hanif lagi sakit kayaknya Pak. Wih, sakit apa? Sakit apa? Tadi aku WA katanya sakit gitu Pak. Oh ya udah, nanti mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Kalau memang sakit nanti bisa ditanyain. Ya. Baik, Pak. Gitu. Oke. Enggak karena ngerjain PKM kan, Kal? Hai, Kal. Hai, Kal ini mana? Hai, Kal enggak, biasanya... Pak. Kan PKM kan udah dari jauh-jauh kemarin, Pak. Oh iya, oke ya. Ya, oke lah ya. Oke ya, kalau yang belum sarapan mungkin sembari dikerjakan bisa sambil ini ya sambil sambil ngemil gitu ya bagi kalian gitu ya. Maka Bapak akhiri dulu ya. Kalau ada ditanyakan nanti kita bisa pakai forum yang di WA. Oke. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Mari Kak Vida. Makasih, Pak. Ya. Kasih Kak Vida. Live ya Fit, aman ya Fit ya? Iya, Pak. Ya, suka banyak nanya nggak ke kamu? Lumayan, Pak. Nggak banyak banget. Oh ya, yang suka nanya-nanya dicatat aja lah ya. Jadi nanti bisa dinilai keaktifan ya di situ ya. Ya. Pak, nanti siang dosennya dengan siapa, Pak? Dengan saya lagi. Oh. Kenapa gitu? Mau izin? Nggak apa-apa kalau mau izin mah. Nggak, Pak. Mau nanya aja. Oh, nanya aja. Paling nanti pakai link yang sama aja lah. Yang buat nanti siang. Oh iya, Pak.
Nah, jam 1 nanti biar cepat, jadi mungkin setengah 3 apa setengah 2 ada jam 1 setengah 3 udah selesai lah. Kayak sekarang ini kan sejam sekian kan, nggak lama-lama. Oke, makasih ya Fit. Makasih ya Fit. Saya live ya. Ya Pak. Oke, Safitri kemana nih makan ini?